Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3173 sampai bab 3176. Namun, Dr. Dark dan keduanya tidak bisa tidur, dan mereka berlarian dengan penuh semangat. Besok, mereka akan menyaksikan momen bersejarah. King Long dan yang lainnya mengikuti Jun Jun ke tempat Ye Junlin menyembunyikan mereka sebelumnya. Tempat ini bagus sekali, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Beberapa orang berseru. Li Ziran berkata, semuanya, tetap sehat dan jangan khawatir Junlin. Kakak ipar, jangan khawatir, semua orang meyakinkan. Pada saat ini, semua faksi yang menatap kelima orang King Long panik. Karena mereka telah menatap kelima orang King Long. Kelima orang ini adalah orang-orang gemuk yang mereka incar, dan masing-masing pihak selalu mengawasi mereka. Sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa 5 orang King Long menghilang dari bawah hidung mereka. 5 orang besar yang masih hidup tidak dapat ditemukan. Ini mengejutkan semua pihak. Mereka berencana menyerang 5 orang King Long. Sekarang tidak ada orang. Bisakah mereka tidak panik? Selanjutnya, semua pihak mulai dengan panik mencari 5 orang King Long. Idenya sama. Saya tidak ingin orang lain mendapatkan Blue Dragon 5. Pada saat ini, kelompok kekuatan yang telah menguji tulang 5 orang King Long untuk terakhir kalinya juga panik. Hah, apa yang terjadi? Dia hilang, tanya pemimpin itu dengan dingin. Iya, dia tiba-tiba menghilang tepat di depan hidungnya. Saya tidak tahu bagaimana situasinya. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, tapi situasinya tidak ideal. Sepertinya mereka bersembunyi di suatu tempat, tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Lihat, temukan untukku secepatnya, aku hilang, apakah kamu ingin mati? Itu adalah tulang roh akar spiritual 5 elemen yang legendaris. Pemimpin itu sangat marah, tekanan yang mengerikan itu seperti sungai yang deras. Beberapa orang sangat panik, kita harus menemukannya. Kita akan menemukannya. Beberapa orang segera pergi mencarinya. Pemimpin berkata kepada orang-orang di sebelahnya, jika kita menemukan seseorang, kita dapat menghindari malam dan mimpi yang panjang. Sebaiknya kita mulai sesegera mungkin, tapi kita juga harus bersiap sepenuhnya. Bagaimanapun, transplantasi tulang adalah sulit dan menghabiskan banyak uang. Beberapa orang mengangguk, dimengerti, mari kita mulai persiapan sekarang. 5 orang King Long tidak akan pernah memikirkannya. Di tengah malam ketika mereka bersembunyi, banyak faksi dari divisi penindas iblis mencari mereka seperti orang gila. Divisi Tenjin hampir rata dengan tanah, perjalanan demi perjalanan. Hal ini membuat semua orang di divisi Tiansen sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa semua orang mencari 5 naga biru? Apa yang terjadi pada mereka? Kemana mereka pergi? Kuncinya adalah divisi Tiansen sendiri tidak dapat menghubungi mereka. Sekelompok orang ini menghilang di tengah malam. Xiao Feng sangat sibuk akhir-akhir ini, dan tidak ada yang melihatnya. Bahkan ketika semua orang mencoba membujuk Ye Junlin untuk tidak pergi, Xiao Feng tidak ditemukan. Mereka mencari Xiao Feng, tetapi Xiao Feng pergi dengan bahagia dan tanpa beban. Terpesona oleh orang lain, mereka mungkin bahkan tidak tahu tentang urusan Ye Junlin. Oleh karena itu tidak mungkin. Saat ini, Xiao Feng memang sedang bergaul dengan orang-orang dari divisi penindas iblis. Hanya saja yang ada bukanlah kehidupan yang riang dan bahagia, melainkan dalam proses mengejar cinta. Bahkan King Long dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Xiao Feng tidak sedang jatuh cinta. Dia hanya mengejarnya, tapi pihak lain terus mengabaikannya. Sekarang Xiao Feng sedang dalam proses yang menyakitkan ini. Tidak ada cara lain, Xiao Feng langsung jatuh cinta pada wanita dari divisi penekan iblis ini saat pertama kali melihatnya. Di sebuah rumah bangsawan, Xiao Feng berdiri di luar, memohon dengan keras untuk menemuinya, tapi pihak lain tidak pernah melihatnya. Tepat ketika Xiao Feng berkecil hati dan hendak pergi, sebuah suara datang dari dalam. Apakah Anda kenal dengan 5 orang King Long dari divisi Tiansen? Mata Xiao Feng berbinar-binar, dan dia segera menjawab, familiar, sangat familiar, tuanku adalah bos mereka,
kami memiliki hubungan yang baik. Oh, oke. Apakah kamu tahu di mana King Long dan 5 lainnya sekarang? Suara lain datang dari Manor, ini membuat Xiao Feng tercengang. Ini, aku sudah lama meninggalkan divisi Tiansen, dan aku belum tahu di mana mereka berada. Tapi aku bisa mencari mereka, aku akan segera menemukan di mana mereka berada. Xiao Feng segera berkata, oke, jika kamu tahu di mana King Long dan yang lainnya berada, sampaikan beritanya dan aku akan menemuimu. Xiao Feng melompat ketika dia mendengar suara di dalam. Dia telah mengejarnya dengan keras. Dia hanyalah putri surga yang bangga. Dia juga seorang dewi terkenal di divisi penekan iblis. Ada kesenjangan besar antara dia dan orang lain dalam setiap aspek. Tapi Xiao Feng tidak bisa melupakannya dan tidak mau menyerah. Hanya saja orang-orang sama sekali tidak menyukainya. Masih sulit untuk bertemu dengannya. Sekarang dia mendengar bahwa mereka bisa bertemu. Bagaimana mungkin Xiao Feng tidak bersemangat? Kita harus segera mencari keberadaan King Long dan yang lainnya. Dia begitu diliputi oleh cinta sehingga dia bahkan tidak memikirkan apa yang dia inginkan dari King Long dan yang lainnya. Namun untuk menghilangkan keraguannya, Dewi Penekan Iblis mengirimkan pesan lain. Jangan khawatir. Alasan mengapa kami mencari King Long dan yang lainnya adalah untuk melindungi mereka. Mereka menghilang tiba-tiba. Sesuatu mungkin telah terjadi. Dimengerti? Terima kasih. Xiao Feng segera berlari keluar untuk mencari keberadaan King Long dan yang lainnya. Setelah mencari-cari, tidak banyak orang yang hilang. Departemen Tianjin sudah berada dalam kekacauan. Semua karena hilangnya King Long dan lainnya. Takut terjadi sesuatu pada mereka. Xiao Feng segera menggunakan alat komunikasi yang mereka gunakan sendiri. Alat komunikasi ini hanya digunakan oleh masyarakatnya sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan Ye Junlin. Tidak ada orang lain yang tahu sama sekali. Koneksi ini benar-benar menghubungkan King Long. King Long memberitahu Xiao Feng bahwa mereka bersembunyi. Xiao Feng memberitahu mereka tentang situasi di luar. Sekarang divisi Tiansen berada dalam kekacauan. Ada orang yang mencarimu kemana-mana. Hal ini membuat beberapa orang panik. Mungkinkah Ye Junlin benar? Apakah mereka benar-benar menjadi sasaran orang-orang ini? Jangan khawatir. Semua orang hanya ingin melindungimu. Banyak orang, termasuk divisi penindas iblis, mengira ada yang tidak beres saat melihatmu menghilang tiba-tiba. Kata Xiao Feng. Kalimat ini menghilangkan keraguan mereka. Mereka juga mengetahui identitas dan status mereka saat ini. Dia adalah S di divisi Tenjin. Itu bahkan lebih populer di mata orang-orang di divisi penekan iblis. Dia bahkan mewariskan seni pemurnian energi kepada mereka. Mereka hanyalah tamu. Bagaimana cara orang-orang ini melakukan transplantasi tulang akarnya? Divisi Tiansen juga membutuhkanmu. Sekarang seluruh divisi Tiansen berada dalam kekacauan. Kami membutuhkanmu untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Xiao Feng berkata dengan tergesa-gesa. King Long dan yang lainnya tertawa setelah mengetahui situasinya. Jika seseorang benar-benar menyerang mereka sampai ke inti, mengapa mereka tidak menunggu sampai sekarang? Hal ini sudah lama terjadi. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda harus mengambil tindakan dari awal. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa transplantasi tulang akar tidak mungkin dilakukan untuk semua orang? Ini membutuhkan metode rahasia yang profesional dan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, jika tulang akar tidak ditransplantasikan dengan benar, maka akan menjadi nekrotik atau efeknya tidak akan tercapai. Bagaimanapun, tulang akar tidak sesederhana operasi. Ia harus ditransplantasikan dengan sempurna, dan efek dari akar spiritual serta tulang spiritual juga harus bekerja pada tubuh lain. Agar transplantasi berhasil, semuanya harus dipastikan. Kami sudah lama tidak mengambil tindakan karena semua orang sedang mempersiapkan rencana. Dan sebenarnya ada faksi yang dapat melihat bahwa mereka adalah 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Ini bahkan lebih sulit lagi. Hal ini diperlukan untuk menyatukan tulang 5 orang, yang bahkan lebih sulit. Bahkan berbagai faksi dari divisi penindas iblis harus menemukan cara terbaik.
Jadi itu membutuhkan waktu, hanya saja King Long dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Bos terlalu mengkhawatirkan kita, di matanya, kita selalu seperti anak-anak. Iya, bos memperlakukan kita semua seperti anak-anak. Dia ingin menjaga kita semua, lindungi kita. Ini memang pernah terjadi sebelumnya, dia sedang melindungi kita. Beberapa orang menghela nafas, semua orang memiliki sentimen yang sama. Setiap orang telah dilindungi oleh Ye Junlin. Saya sangat setuju dengan ini. Semua orang sangat tersentuh. Tapi yang bos tidak tahu adalah kita sudah bisa berdiri sendiri. Kita bukan lagi anak-anak, kita bisa menangani urusan kita sendiri. Kita semua akan tumbuh dewasa, kita tidak hanya bisa melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga bisa melindungi orang lain. Kami tidak bisa melindungi bos kami sekarang, tapi kami pasti bisa melindungi diri kami sendiri. Beberapa orang memandang Li Ziran, kakak ipar, kami tidak akan bersembunyi di sini lagi. Masih ada banyak hal yang harus kita selesaikan, karena hilangnya kita, menyebabkan banyak masalah, divisi Tianzhen sudah dalam kekacauan. Tetap di sini dengan baik, jangan keluar jika tidak terjadi apa-apa, biarkan bos bertarung dengan damai. Selain itu, setelah kami keluar, kami akan terus mengawasi bos, kami akan memberikan bantuan jika perlu. Tetapi Li Ziran mematuhi Ye Junlin dan menolak menyerah. Tidak, kamu tidak bisa pergi kemanapun sebelum Junlin kembali, tetap di sini saja. Di luar sangat berbahaya, Junlin bisa menyelesaikan masalah di sini, bagaimana jika kamu dalam bahaya jika dia tidak ada di sini? Kakak ipar, tidak mungkin, bos memang benar khawatir. Tetapi bos tidak pernah berbicara dengan siapapun dari divisi penindas iblis. Kami telah menangani mereka. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan kami dan berteman. Sekarang kami tiba-tiba menghilang dan mereka mencari kami ke seluruh penjuru pegunungan dan dataran. Mereka mengira sesuatu terjadi pada kita. Mereka melindungi kita, bagaimana mereka bisa membahayakan kita? Masih ada kebutuhan di luar. Kami bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kami tidak ingin ini memengaruhi bos. Jangan khawatir. Kakak ipar, tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Jika terjadi sesuatu, itu aku dan kami pantas mendapatkannya, kami sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mereka berlima telah memutuskan untuk pergi dan bertekad untuk pergi. Tidak, kamu tidak bisa keluar. Li Ziran mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Itu tidak berhasil, tidak ada cara untuk menghentikannya. Kelima orang itu masih meninggalkan tempat persembunyiannya. Sebelum pergi, mereka juga memberitahu Li Ziran bahwa mereka tidak boleh memberitahu Ye Junlin tentang masalah ini lagi. Karena sebentar lagi fajar, Ye Junlin juga harus pergi ke negeri beruang perang. Jangan terpengaruh oleh hal-hal sepele ini. Li Ziran tidak punya pilihan selain memberitahu Ye Junlin. Saya hanya bisa melihat mereka pergi dari sini. Sisi lain, setelah menghubungi 5 orang King Long, Xiao Feng berlari tanpa henti untuk memberitahu dewinya. Dia mengatakan bahwa dia telah menghubungi 5 orang King Long. Saat ini, pintu istana terbuka, dan seorang wanita cantik keluar. Di bawah rok kasa tipis, sosok indahnya menjulang. Wajahnya yang sangat cantik dengan pesona menawan yang membuat orang jatuh cinta padanya. Ketika dia tersenyum lembut, dia sungguh menawan dan menawan. Matanya bahkan lebih menawan, dan sekali melihatnya ada keinginan untuk menjadi gila dan jatuh ke bawah rok delimanya. Wanita ini menawan secara alami, setiap kerutan dan senyuman penuh pesona. Pantas saja Xiao Feng begitu terobsesi padanya. Meskipun Xiao Feng telah melihatnya berkali-kali, dia tetap takjub. Terlebih lagi, wanita ini adalah orang kuat di divisi penindas iblis. Dan dia memiliki aura berbeda dalam dirinya yang bahkan lebih menarik. Xiao Feng juga telah melihat banyak keindahan, tapi hanya ini yang bisa membuatnya terpesona. Baiklah, bagus sekali, aku akan menepati janjiku dan bertemu denganmu. Xiao Feng puas melihatmu lebih sering lagi. Wanita itu memandang Xiao Feng dengan sedikit kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki hubungan seperti itu dengan King Long dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Saya mengabaikan Xiao Feng sebelumnya.
tetapi sekarang saya memperlakukan Xiao Feng secara berbeda karena hubungan antara King Long dan orang lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu murid Ye Junlin? Tanya wanita itu. Mendengar itu sang dewi berinisiatif untuk memahami dirinya sendiri. Xiao Feng mengangguk dengan keras, ya, dia seharusnya menjadi yang terbaik di antara murid-murid sang master. Mulut wanita itu tersenyum, saya mendengar bahwa tuanmu memiliki seorang putri dengan bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Feng segera menjawab, ya, kakak muda tulang akar seharusnya lebih kuat dari 5 orang King Long. Tapi sejauh ini, belum ada yang menguji tulang akar suster junior. Wanita itu tersenyum, kalau begitu, jika saya punya kesempatan, saya akan mengujinya. Oke, bagus sekali. Xiao Feng benar-benar terbawa oleh wanita di depannya. Sama sekali tidak menyadari pemikiran terdalam seorang wanita. Tak lama setelah, faksi utama dari divisi penekan iblis yang sedang mencari dengan panik tiba-tiba menemukan bahwa 5 orang King Long telah muncul lagi. Hal ini membuat mereka bersemangat, saya pikir sesuatu benar-benar terjadi. Yang paling mereka takuti adalah orang lain akan menggali tulangnya terlebih dahulu. Sekarang setelah muncul, semua orang merasa lega. Cepat, cepat, cepat semuanya, cepat dan bersiap-siap, cepat dan cari pisau pemutus jiwa. Semua pihak di divisi penekan iblis menjadi cemas ketika mereka melihat 5 King Long muncul lagi. Setiap orang mulai membuat rencana yang memadai. Di divisi Zenmo, sebenarnya sangat sulit untuk melakukan transplantasi tulang akar. Untuk menggali tulang akar dan memastikan spiritualitas tulang akar, diperlukan alat yang sesuai. Alat ini disebut pisau pemutus jiwa, terbuat dari bahan khusus digunakan untuk menggali tulang akar dan menjamin spiritualitas tulang akar. Ditransplantasikan ke tubuh orang lain, efeknya bisa dijamin. Tapi tidak banyak pisau pemecah jiwa di divisi penekan iblis. Itu sebabnya semua orang bersiap, mereka semua mencari pisau pemutus jiwa. Ketika kelompok kekuatan itu mengetahui bahwa King Long dan yang lainnya telah muncul, mereka akan mengambil tindakan. Karena mereka selalu melakukan transplantasi tulang semacam ini. Mereka yang memiliki pisau pemutus jiwa, tentu saja, jika Anda ingin mentransplantasikan tulang akar, Anda memerlukan alat lain selain pisau pemutus jiwa. Masih cukup sulit untuk melakukan transplantasi dengan sukses. Setelah 5 orang King Long keluar, mereka melihat bahwa semua orang mengkhawatirkan mereka. Instruksi Ye Junlin semakin terlupakan. Semua ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Ini bukanlah malam yang damai bagi semua pihak. Hal yang sama berlaku untuk kerajaan beruang perang dan aliansi Siberia. Setelah mengumumkan keputusan besar, para dewa yang berkeliaran di dunia kembali. Para dewa tiba satu demi satu di dataran Siberia. Dari semua sisi, aliansi Siberia juga terlibat. Jumlah dewa mereka juga mengejutkan, dan bahkan kerajaan Zanxiong tidak menduganya. Jumlah dewa jauh melebihi ekspektasi mereka. Biasanya mereka disembunyikan satu persatu, tapi sekarang semuanya terekspos. Namun mereka tidak menyalahkannya. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kini saatnya semua pihak berterus terang. Untuk negara beruang perang, ada kejutan di mana-mana. Perkiraan kuantitas disegarkan lagi dan lagi, dewa perang Titan dan yang lainnya memandang para dewa yang padat di dataran tinggi Siberia, dan dia tersenyum. Tidak ada yang lain. Dengan begitu banyak orang, Ye Junlin akan tenggelam hanya dengan ludah, kan? Hahaha. Pasti begitu. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, kita akan mengalami momen yang luar biasa, jumlah yang begitu besar. Keenam pemimpin Hydra memandang kegelapan di bawah dan kagum. Adapun Ye Junlin, itu hanya lelucon, bertarung sendirian. Konyol, jika Ye Junlin datang, dia mungkin akan ketakutan setengah mati saat melihat begitu banyak dewa, bukan? Teman-teman, tolong gemetar besok, ini lebih menakutkan dari yang kalian bayangkan. Malam berlalu dalam sekejap mata. Setelah Ye Junlin bangun, sinar dingin keluar dari matanya, saat ini akhirnya tiba. Zan Xiongguo mengabaikan peringatanku, kan? Oke,
hari ini aku akan membunuhmu sampai kamu menyesalinya. Lalu Ye Junlin dan The Dark Tuhan dan keduanya memulai perjalanan untuk melawan kerajaan beruang. Perang melawan negara beruang, aku datang. Saya menaklukkan, hari ini, aku akan meratakan tempat ini. Sekarang tidak ada gunanya meski kamu menyesal menyerahkan Hydra. Ada banyak dewa, bukan, bagus, aku akan membunuhmu sampai kamu tidak berdaya. Dulu, Apokalipse Empire hanyalah hidangan pembuka, tapi kali ini adalah pesta. Dewa super ini hanyalah lelucon bagi Ye Junlin. Dia tenang, tapi kedua Dokter Dark begitu bersemangat hingga mereka gemetar. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah momen bersejarah. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Setelah menerima kabar kepergian Ye Junlin, orang-orang dari kerajaan Olimpiade telah pergi ke negeri beruang perang untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Dan setelah satu malam, semua dewa aliansi Siberia telah berkumpul. Termasuk para dewa yang baru diciptakan, semua ada di tempatnya satu persatu. Berlebihan, terlalu berlebihan, jumlahnya sungguh mencengangkan. Saya pikir saya telah memilih dataran yang luas, tetapi saya pikir tempatnya terlalu besar. Di luar dugaan, sejumlah dewa justru menempati tempat ini. Tidak ada satupun lowongan yang tersisa, bahkan tidak cukup dekat. Hal ini membuat takut semua orang. Ini terlalu banyak. Bukankah karena orang-orang ini biasanya menyembunyikan satu sama lain, tapi sekarang mereka semua terekspos. Semua eksekutif senior tertawa lebar. Kuncinya adalah angkanya terlalu dilebih-lebihkan. Selalu ada kejutan, negara beruang perang sendiri punya terlalu banyak kejutan. Setelah itu, aliansi Siberia pun memberikan kejutan yang sangat besar. Selanjutnya, paket pencocokan ilahi Arctic Fox Industry akan dirilis. Karena sebagian besar dewa sudah memiliki perlengkapan pendukung yang sesuai, namun masih banyak dewa yang baru dan belum memiliki perlengkapan yang sesuai. Kini Arctic Fox Industry telah menata segala peralatan pendukungnya. Dalam waktu singkat, mereka juga terintegrasi sempurna dengan peralatan yang serasi. Ini adalah pertunjukan terakhir kekuatan aliansi Siberia. Tidak ada juga Dewa Super tidak ada di tim ini. Tapi di sini di tempat peninjauan. Namun tiga dewa paling misterius dan berkuasa tidak muncul. Meskipun mereka ada di sekitar ini akan menjadi kejutan terbesar mereka. Itu akan terungkap pada menit terakhir, melihat tim dewa yang begitu kuat, semua orang tertawa terbahak-bahak. Saya harap Ye Junlin datang. Saya harap Ye Junlin lebih kuat, dia bisa bertahan lebih lama. Semua orang berpikir seperti ini sekarang, akan membosankan jika Ye Junlin meninggal saat dia datang. Mengapa saya merasa Ye Junlin sangat kuat dan dapat mengejutkan kita? Kata seseorang, para pemimpin Hydra juga bercanda dengan Dewa Perang Titan. Jika Ye Junlin begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya, maukah Anda menyerahkan kami, Dewa Perang? Titan menunjuk ke dewa yang padat di bawah dan berkata sambil tersenyum, dengan postur ini, katakan padaku seberapa kuat Ye Junlin. Hahaha, semua orang tertawa. Dilihat dari postur aliansi Siberia saat ini, jumlah dan kekuatan tempur para dewa ini jauh melebihi ekspektasi. Likuidasi resmi belum dimulai, tapi semua orang sudah memikirkan datanya. Setelah data ini terungkap, Ye Junlin mungkin akan langsung ketakutan setengah mati. Belum lagi dia datang untuk menantang, Ye Junlin tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Jika dia berani datang, ini akan luar biasa. Dia juga akan menjadi saksi sejarah, ini akan menjadi kemuliaan dalam hidupnya. Saya sudah menantikannya, sudah waktunya, saat Junye datang. Beberapa pemimpin Hydra mulai berfantasi di benak mereka. Faktanya, para pejabat senior kerajaan Zanxiong juga memiliki gambaran di benak mereka. Ketika tiba waktunya untuk peninjauan inventaris sebenarnya, begitu data sebenarnya keluar, seluruh dunia akan meledak. Setelah mereka menunjukkan kekuatan besarnya, seluruh dunia akan menyerah, dunia gemetar hebat, saat itu, mereka akan mengapung, bersambung.